Di jantung setiap konflik besar, ada kisah-kisah yang terlalu gelap untuk diceritakan, terlalu kejam untuk dipercaya. Namun, sejarah tidak pernah berbohong. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling mengerikan dari Perang Dunia Kedua. Sebuah babak yang mempertanyakan batas kemanusiaan itu sendiri. Kita bicara tentang Unit 731. Nama yang selamanya akan bergema sebagai simbol kekejaman yang tak terbayangkan. Bukan hanya sebuah unit militer, tapi sebuah laboratorium kematian. Tempat ilmu pengetahuan menjadi alat penyiksaan paling biadab. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik tembok-tembok rahasia itu, mari kita mundur ke tahun 1930-an, saat Kekaisaran Jepang memperluas cengkramannya di Asia. Di tengah ambisi ekspansionis ini, militer Jepang mendirikan sebuah fasilitas penelitian rahasia di Pingfang, dekat Harbin, di wilayah Manchuria yang saat itu diduduki. Secara resmi, unit ini dikenal sebagai Departemen Pencegahan Epidemi dan Pemurnian Air Angkatan Darat Kwantung. Nama yang terdengar begitu bersih, begitu tidak berbahaya. Namun, di balik fasad itu, tersembunyi Unit 731. Dipimpin oleh seorang ahli mikrobiologi karismatik, tapi juga kejam, Letnan Jenderal Shiro Ishii. Visinya, mengembangkan senjata biologis yang tak tertandingi. Senjata yang bisa memusnahkan musuh tanpa perlu tembakan satupun. Ishii percaya, manusia adalah kunci utama eksperimennya. Mereka menyebut korban-korban mereka dengan sebutan maruta, atau gelondongan kayu. Sebuah istilah yang sengaja diciptakan untuk menghilangkan kemanusiaan mereka, mengubah mereka menjadi objek belaka, bahan percobaan. Maruta ini bukan cuma tawanan perang, tetapi juga warga sipil, termasuk pria, wanita, dan anak-anak, sebagian besar dari Tiongkok, Korea, dan Uni Soviet. Ribuan jiwa diseret ke dalam neraka ini, di mana hak asasi manusia tidak ada artinya sama sekali. Di dalam fasilitas itu, para ilmuwan dan dokter militer melakukan serangkaian eksperimen yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri. Mereka melakukan viviseksi, pembedahan tubuh manusia, hidup tanpa anestesi untuk mempelajari efek penyakit atau luka. Bisa bayangkan kenyerian itu. Tubuh manusia dibuka, organ-organ diteliti saat korban masih sadar sepenuhnya. Eksperimen lain melibatkan infeksi yang disengaja. Para tawanan disuntik dengan patogen mematikan seperti wabah, antraks, kolera, dan tifus. Tujuannya untuk mengamati bagaimana penyakit ini berkembang dalam tubuh manusia, bagaimana mereka menyerang organ, dan seberapa cepat mereka membunuh. Hasilnya dicatat dengan cermat, dengan detail klinis yang dingin dan tak berperasaan. Untuk apa semua ini? Untuk menciptakan bom-bom biologis. Untuk menguji efektivitas senjata-senjata baru. Bom yang diisi kutu pembawa wabah dilemparkan ke desa-desa Tiongkok, menginfeksi ribuan warga tak berdosa, menyebabkan epidemi yang menghancurkan. Ini bukan hanya teori, ini adalah kenyataan yang menghancurkan. Fasilitas di Pingfang itu adalah sebuah kota kecil mandiri, dilengkapi dengan laboratorium, penjara, kamar bedah, dan bahkan landasan pacu. Semua dirancang untuk satu tujuan, penelitian dan pengembangan senjata pemusnah massal berbasis biologi. Mereka bahkan melakukan eksperimen ekstrim lainnya. Ada tes suhu beku, di mana anggota tubuh tawanan dibekukan dan kemudian dicairkan untuk mempelajari pengobatan radang dingin. Beberapa bahkan diletakkan di ruang hampa untuk melihat berapa lama mereka bisa bertahan hidup. Eksperimen mengerikan lainnya termasuk pengujian toleransi air dan makanan, paparan radiasi, dan percobaan transfusi darah paksa, di mana darah manusia dan hewan dicampur. Bagaimana mungkin, di bawah sumpah Hipokrates, seorang dokter bisa melakukan kekejaman seperti ini? Bagaimana bisa ilmu pengetahuan digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan sekeji ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung berat di udara, membebani nurani kita sebagai manusia. Ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah sejarah yang pahit, yang seringkali sengaja disembunyikan. Hingga akhir perang, diperkirakan antara 3.000 hingga 12.000 orang meninggal di Unit 731. Jumlah korban di luar fasilitas yang terinfeksi senjata biologis jauh lebih besar, mungkin ratusan ribu.
Sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang skalanya sulit dipahami. Ketika Jepang menyadari kekalahan mereka sudah di depan mata pada tahun 1945, Unit 731 berusaha menghapus semua jejak kekejaman mereka. Bangunan-bangunan diledakkan, Maruta yang tersisa dieksekusi massal, dan semua dokumen dibakar. Mereka ingin sejarah ini terkubur selamanya. Namun, rahasia sekecil apapun akan selalu menemukan jalan untuk terkuak. Yang paling mengejutkan dari semua ini adalah apa yang terjadi setelah perang. Alih-alih Menghadapi pengadilan kejahatan perang, banyak anggota Unit 731, termasuk Jenderal Shiro Ishii, justru mendapatkan imunitas. Siapa yang memberikannya? Pemerintah Amerika Serikat. Mengapa? Karena Amerika melihat nilai strategis yang sangat besar dalam data-data penelitian biologis Ishii. Data tentang efek wabah, antraks, dan patogen lain pada manusia hidup yang diperoleh melalui cara-cara paling keji dianggap tak ternilai harganya untuk program senjata biologis AS sendiri. Ini adalah tawar-menawar moral yang mengerikan. Keadilan ditukar dengan informasi militer. Para pelaku kejahatan perang terlepas dari hukuman. Sebagian bahkan terus berkarir di bidang medis dan penelitian di Jepang pasca perang. Ironi yang begitu menyakitkan. Ini adalah twist paling gelap dari kisah Unit 731. Sebuah pengkhianatan terhadap para korban. Dan pengingat bahwa kepentingan geopolitik seringkali mengalahkan moralitas. Jika ini membuatmu berpikir dan merenung, jangan ragu untuk like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk kisah sejarah lain yang tak kalah pentingnya. Mari belajar bersama agar tidak pernah lupa.